Salam, selamat pagi, selamat tahun baru, selamat hari Selasa. Tuhan Yesus yang berkuasa. Marilah terlebih dahulu kita memuji Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya sebelum kita pergi beraktivitas. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian HKBP nomor 17. Raja Maha Tinggi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami, karena pengasihan serta kemurahan Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan kami agungkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Karena kasih karunia Tuhan telah kami nikmati. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami untuk pagi hari Selasa ini. Bapa Surgawi, sebelum kami melangkah untuk bekerja atau berkreativitas atau melakukan aktivitas kami mohon kehadiran-Mu Tuhan untuk membimbing mengajari kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, kiranya Tuhan memberkati kami agar firman-Mu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 dalam bahasa Batak dikatakan, Alaiha muliaun dohot hasangapos si saliling nililing nama diraja naso marmulai ima debata nama noktong naso dapot idaun nama mujung ne amin. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Now the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen. Thus, reading the word of God. Amen. Blessed rather are those who hear the word of God and obey. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat dan kekasih dimanapun berada, pada pagi hari Selasa ini firman Tuhan menyaksikan, mengatakan, mengisyaratkan dengan tegas bahwa kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus memberi hormat dan kemuliaan. Memberi hormat dan kemuliaan kepada siapa? Firman Tuhan pagi ini mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman.
Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kita sudah tahu, kita sudah mengimani bahwa Allah yang esa, Allah Tritunggal, yang kita sebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah Raja segala zaman. Raja segala zaman maksudnya adalah Raja yang dahulu sebelum ada kita, sebelum dunia ada. Kemudian Raja saat ini. Kemudian Raja yang akan datang. Raja segala zaman, atau dikatakan Raja Naso Marmulai, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita harus betul-betul berpandangan, walaupun kita tidak melihat, kita tidak bisa meraba bahwa memang Allah itu esa. Allah yang tidak nampak itu adalah Raja segala zaman. Mungkin masih ada bertanya, kalau aku tidak melihat, manalah aku percaya? Kalau aku tidak merasa, manalah aku percaya? Untuk itu jangan buat seperti itu. Jangan pertanyakan seperti itu. Memang Tuhan itu tidak nampak, tidak dapat kita raba. Tetapi harus kita imani dengan teguh. Contoh di dalam hidup ini, ada yang tidak dapat kita raba, ada yang tidak dapat kita lihat, tetapi memang betul-betul ada. Contoh apa? Ketika angin berhembus atau napas kita hembuskan, tidak dapat kita lihat. Mana ada bisa nampak angin yang berhembus itu. Tapi memang ada angin. Lebih dari situlah Tuhan Allah kita. Tidak nampak, tapi Dia esa. Sering kita sebut Maha Esa, Maha Kuasa. Dan Tuhan itu adalah Raja segala zaman. Artinya zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Atau dikatakan Raja yang kekal selama-lamanya, atau Raja yang abadi. Kita tidak bisa bayangkan, hanya seorang raja memerintah satu periode sudah kita banggakan, sudah kita hormati. Lebih dari situ, Allah adalah Raja segala zaman. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa, Allah menjadi Raja, Allah yang agung, Allah yang kita sembah, dan Allah sumber dari segala penghidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas sabdamu bahwa Tuhan adalah Raja segala zaman yang tidak nampak oleh mata jasmani kami, tetapi kami mengimani dengan mata rohani kami. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, ajari dan bimbinglah kami senantiasa untuk kuat teguh iman terhadap Allah Bapa Surgawi. Kami bermohon kepadamu, bagi saudara-saudari kami yang jika berbaring karena sakit, di rumah sakit atau di rumah, tolong sembuhkan dengan bilur-bilurmu. Bapa Surgawi, bila ada yang sedang
berduka, hiburkan Tuhan. Bila ada Tuhan yang sedang bermasalah, tolonglah Tuhan, bimbing dan ikutlah campur tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak kami, cucu maupun saudara sahabat kami, anak kecil kiranya bertumbuh dengan baik atas kasih Tuhan. Bila di bangku sekolah dan hingga perguruan tinggi, tolong Tuhan berikan pengetahuan yang cerdas, yang pintar, sehingga mereka bersuka cita untuk belajar. Jika sudah tamat Tuhan, mereka mencari pekerjaan. Tolong Tuhan, Tuhanlah yang membimbing mereka agar pekerjaan dapat mereka peroleh dengan sukacita. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak kami atau cucu kami yang sudah dewasa dan menunggu jodoh, kiranya Tuhanlah yang memilihkan jodoh yang cocok buat para anak dan cucu kami, sehingga mereka di dalam membentuk rumah tangga mereka bersuka cita. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu Tuhan, bagi keluarga yang menginginkan kehidupan yang lebih layak, tolong Tuhan kucurkan, limpahkan berkat-Mu. Dan bagi keluarga yang masih belum mempunyai keturunan, tolong Tuhan berilah buah kandungan yang dapat melahirkan keturunan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya berkatilah para pemimpin kami, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden, serta lembaga eksekutifnya, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, agar tetap mempunyai hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu, khususnya putra-putri yang ada di Tapanuli dan juga di perantauan, menginginkan pemekaran Provinsi Tapanuli. Kiranya Tuhan ketuklah hati Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin serta lembaga pemerintah yang berkompeten untuk mengesahkan Provinsi Tapanuli yang saat ini sedang diperjuangkan, dimohonkan oleh para pemrakarsa, pejuang, panitia percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli PPPT yang diketuai Ketua Umumnya JS Simatupang SHCRPP, Sekretarisnya Bernard Siahaan, Bendaharanya Korliston Sijabat, dan Ketua Hariannya Rustam Effendi Siregar beserta seksi-seksinya. Kiranya Tuhan berkati sehingga permohonan yang dibuat menjadi dikabulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapa Surgawi, jika ada langkah-langkah ataupun perbuatan atau perangai perilaku dari kami serta panitia, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa. Opung partuko bosi sintua Dr. Marolop Utagaul dan Maria Aritonang SPD dari channel YouTube yang sederhana ini mengucapkan selamat tahun baru. Horas majua-jua, enjua-jua, ahoy, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Terima kasih.